Ngomong-ngomong saya rindu Semen Padang sih sebenarnya. Di saat saya dibuang dari Semen Padang 2017 itu ada 3 tim yang mau saya. Bukan dibuang sih sebenarnya, Bang. Abang kan terkenal salah satu kiper yang agresif lah gitu. Ada berapa Bang selama karir dapat kartu merah? Lihat aja deh, mana-mana kebanyakan dari penjaga gawang itu rada-rada gila, rada-rada sedeng. Bukan, tapi cuma di dalam lapangan ya. Kalau balik lagi, jawabannya kan akan selalu mau. Nah, apakah masih sama tuh Bang? Semen Padang yang membesarkan nama saya. Hai sahabat Buka Kata, we're back with Nata dan Bang Andika. Hai, kali ini Bang, pastinya episodenya spesial banget karena yang diundang juga spesial nih. Kalau sahabat Buka Kata ngikutin Semen Padang FC ya, Gak mungkin gak kenal dia. fans Semen Padang FC nggak mungkin nggak kenal ya, karena terkenal di kita sebagai kiper legenda Semen Padang FC. Oke, langsung aja kita sambut Bang Jandia Eka Putra. Halo Bang Jandi. Halo. Bang Jandi sekarang di mana Bang? Masih di Padang sekarang. Tapi untuk kompetisi profesional, Abang sekarang? Udah kemarin main di Persikota Liga 3, Liga Nusantara ya namanya. Kebetulan kita udah selesai, nggak bisa lolos, nggak ke tahap selanjutnya. Ya udah kita diliburkan pulang gitu kan. Oh, berarti statusnya sebenarnya masih di Persikota. Masih. Status masih Secara di status masih terikat kontrak sampai kontrak sampai tanggal 31 Mei. Oke, kita ngomong-ngomong karena tadi di awal kita speak bahwa Bang Jandia ini legendnya kiper nih di Semen Padang FC. Kita mau nanya nih Bang, awalnya masuk ke sepak bola gitu. Pastinya kalau cowok tuh pasti suka bola ya. Tapi kalau seriusnya boleh diceritain nggak Bang? Jujur saya tuh kebetulan sih jadi kiper. Kebetulan. Kenapa saya bilang kebetulan? Sebenarnya saya dulu bukan kiper aslinya. apa aslinya Bang? Macam-macam dulu saja pokoknya saya senang sepak bola itu aja dari dulu gitu. Yang kebetulan kiper ini pas ada kegiatan antar kampung aja sih sebenarnya. Kebetulan yang jaga gawang cedera, saya disuruh di situ. Pas pula ada yang lihat gitu. Gitu. Kayak seperti pelatih SSB, saya disuruh ikut latihan. Kebetulan lagi nih, saya bagus, dipaksa ikut waktu itu gitu loh. Tapi kompetisi profesional Abang itu pertama kali PSP kan? Iya. PSP Padang Yang itu profesional ya. Iya. Nah waktu itu posisi udah kiper ya? Udah penjaga gawang. Udah penjaga gawang. Tapi kan sebelum itu udah banyak klub juga sih, yang klub-klub lokal cuma divisi tingkat divisi gitu aja. Sampai saya pernah 3 tahun di daerah Riau situ gitu. Tapi pas profesionalnya di PSP Padang. Kan? Di PSP Padang itu pas. Kebanyakan dari kebetulan ya Bang Jandia. Iya, memang sejujur kebetulan. Tapi emang cocok kan ya posisinya di kiper dari postur. Kan mengakui banyak tuh. Enggak juga sih ya. Mungkin. Tapi saya basic aslinya kan volley sama basket. Oh gitu. Makanya kan sering dulu ada acara apa ya di sini loh. Di gor sini ya. Di Gor Semen Padang. Di tiap ada acara apa tuh? Sport Olimpik. Iya itu. Sport Olimpik. Ya. Saya kan sering ikut itu. Volley sama basket saya sering ikut dulu malahan. Nah, tapi dibanding 3 tuh mana yang Bang Jandia sukai? Volley, basket atau bola? Justru sekarang tuh bola kaki. Karena bukan hobi lagi ya. Udah jadi kerjaan situ mah makanya. Iya. Itu. Gitu ya ceritanya ya dari Gitu. kebetulan yang menjanjikan. Yang itu ya suatu hal yang patut saya syukuri sih sebenarnya. Iya. Dari hobi, cuma hobi kebetulannya yang secara kebetulan jadi kerjaan saya gitu loh. Ya alhamdulillah. Waktu masuk PSP Padang itu kan hobi juga Bang? Bukan, itu bukan hobi. Itu udah. Siapa yang menemukan Abang karena pertama kali Bang sehingga masuk ke PSP Padang? Jauh sebelum itu udah ceritanya udah panjang kan, makanya saya bilang kalau dari awal saya berkarir itu mungkin 1 hari ya. nggak bisa 3 episode atau 4 episode ini. Saya bilang Singkatnya gimana? singkatnya di PSP itu saya disuruh kembali seleksi balik ke PSP seleksi sama Bang Johnny Effendi. Oh Johnny Effendi. Okay. Bahkan saya sempat nolak, bilang sama ibu nggak usah lah, palingan pemainnya itu aja, karena saya nggak mau kecewa lah. Saya udah di Pekanbaru itu tuh udah pulang dulu aja, ibu bilang siapa tahu. Makanya saya datang seleksi, alhamdulillah masuk.
ke PSP waktu itu. Kipernya saya, Andre Kesa, kalau Andre Kesa sama Iswadi. Yang kebetulan di PSP itu waktu lawan Semen Padang saya yang main. Di situ lagi kebetulan makanya dipanggil Lawan lagi. Semen Padang itu 2008 ya? 2008. Kan main home away, main di Gor saya yang main, di Sujunjung saya juga yang main. Kebetulan habis selesai kompetisi ditelepon sama Bang Jul. Bang Jul ini Zulkarnain. Iya. Alhamdulillah saya rezeki kebetulan ya, Mbak. Alhamdulillah ya. Pengen deh. Nular dong. Waktu Bang pertama kali masuk Semen Padang, bagaimana kompetisi kiper waktu itu, Bang? Waktu itu ya. Iya, Pertama datang masuk ya 2009 saya datang masuk ke sini nih. Bulan puasa kita latihan. Kalau nggak salah sekitar 2 minggu saya cuma sendiri latihan 2 minggu. Sedangkan pemain udah komplit, kiper baru cuma saya sendiri. Tiap hari latihan bulan puasa tahu sendiri lah. Hampir muntah saya waktu itu. Tapi secara pribadi saya enggak pernah anggap itu saingan saya enggak. Yang penting saya dulu gimana gitu loh. Toh nanti pelatih nyuruh saya main, ya saya main, kalau enggak ya enggak. Pikirannya waktu itu kan ada Ahmad Kurniawan almarhum sama Ngadiono waktu itu. Kiper utamanya? Ahmad Kurniawan waktu itu. Cadangannya Ngadiono. Tapi alhamdulillah saya tiap kemana-mana saya berangkat terus gitu loh. Masuk starting line up ya? Enggak, bukan starting line up, kan cuma 18. Tapi kita yang berangkat waktu itu 20 orang. Oh gitu. Saya berangkat terus kebetulan waktu itu. Kan kebetulan lagi kan. Itu makanya rezeki saya kebetulan waktu itu. Terus? Ya dari situlah saya belajar banyak dari senior itu. Yang akhirnya kita lolos kan. Naik promosi ke ISL waktu itu. Saya masih dipertahankan, cuma saya sendiri. Mereka berdua enggak. Ya udah saya tetap aja normal. Tapi ikuti latihan, arahan apa saya tetap terima gitu. Kapan pertama kali Abang jadi kiper utama? Kebetulan lagi nih. Apa tuh, Bang? Kebetulan lagi. Itu kan tahun 2010 ya? ISL pertama itulah. Kan Samsidar datang. Samsidar ya. Ada yang waktu itu di gawang Samsidar, saya sama Diki Jamalis. Itu. Kebetulan Samsidar cedera. Kita main di Balikpapan. Kalau nggak salah itu babak kedua baru mulai Samsidar cedera. Saya dimainkan. Kebetulan saya juga main bagus kan gitu. Jadi kebetulan lagi nih. Ya alhamdulillah kita seri 2 sama kalau nggak salah waktu itu sama saya. Ya kalau nggak salah ya. Main berikutnya kita lawan PSM, main di Makassar. Udah masuk. Saya yang main main dari awal. Kebetulan alhamdulillah kita menang 1-0 waktu itu. Ya alhamdulillah dari situ. Udah mulai dapat kepercayaan daripada staf pelatih. Ya alhamdulillah sekitar 2-3-4 tahun ke belakang udah pernah tergantikan. Udah di situlah. Nah ketika Samsidar pulih lagi, ya masih tetap gantian. Saya kadang mungkin karakter watak saya di lapangan keras ya. Kadang-kadang akumulasi, ada cedera juga yang mengganggu. Ya itu wajar lah, normal lah di sepak bola gitu kan. Kadang di situ gantian. Kebetulan dan juga emang. Tapi bukan kebetulan. Iya, skillnya oke juga pastinya. Merendah Bang Jandi. Merendah. Enggak juga. Ya kan maksudnya itu. Mana ada yang kebetulan di dunia latihannya ini, kan? aja sendiri gitu, segitu ambisi gitu ya. Jujur aja Bang. Enggak. Ya. Alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomong saya rindu Semen Padang sih sebenarnya di sini. Benar. Karena Abang memang dikenal naik pamor lah. Iya. Itu memang di Semen Padang. Iya, harus diakui. Saya nggak memungkiri. Memang Semen Padang yang membesarkan nama saya memang. Kemanapun saya pasti saya ngomong seperti itu. Ada yang nanya, saya bilang Semen Padang yang membesarkan nama saya. Abang masuk timnas itu nggak salah tahun berapa Bang? Di Semen Padang kan. Semen Padang kan? Ya. Terpanggil untuk seleksi di timnas itu terus TC. Saya tiap tahun dipanggil terus. Tapi yang pas berangkatnya itu ya tahun berapa tuh waktu sama Akut Nil Mahizar waktu itu. Iya, Coach Nil Mahizar. Cuma sekali itu berangkat. Selebihnya seleksi terus. Bahkan terakhir waktu kita runner up. Iya. AFF itu ya. Iya, AFF. Afra Ridal waktu itu. Ya 2016 atau 2016 itu. Itu nama saya masuk ya. Nah, tapi waktu itu di sini tim juga lagi butuh gitu waktu itu kan. Saya nggak diizinkan berangkat. Ya udah. Teja yang akhirnya berangkat waktu itu menggantikan saya. Ya alhamdulillah. Banyak ya nostalgia ya. Wah, di sepak bola mah
banyak Apa cerita. pertandingan yang berkesan bang selama abang belas Semen Padang? Abang tuh belas Semen Padang nggak salah 8 tahun itu. Iya. 9. Kumulasinya Iya, 8 tahun. 2009 Sampai 2017 ya bang? Iya. Iya. Apa bang jawab? Ya bingung. Banyak. Iya. Pokoknya seluruh pertandingan tuh bagi kita berarti dulunya. Iya. Tapi yang paling berkesan itulah waktu kita main AFC dulu, waktu kita main di Hong Kong itu kan. Tim yang pernah mengalahkan Liverpool atau Arsenal itu, Kice itu. Oh Kice. Nah, di sana kita menang alhamdulillah 2-1. Sampai nama saya jadi di surat kabar di sana itu. Oh. Jadi headline di sana tuh ini ya. Ya itu yang menurut saya itu sih yang paling berkesan. Di situ dari segi nama saya naik, rating saya naik, di klub kan berikutnya saya kan bisa juga goyang-goyang, bisa naik harga kan gitu. Iya. Merubah hidup nggak waktu itu bang? Ya alhamdulillah. Tapi tetap di Semen Padang kan waktu itu? Tetap di Semen Padang. Iya. Bisa di Semen Padang. Nah itu kan era jaya abang tuh. Ya. Pernah nggak di era jaya itu ada tim yang ingin Jujur banyak sekali. Mulai dari tahun 2012 itu Persipura. 2012 nih. Persipura sampai terakhir waktu kita degradasi itu tiap tahun mereka masih mau saya. Nah di sini Persipura juga kan lagi jaya tuh. iya memang betul. Pertama alasan pertama itu saya tidak mau jauh dari keluarga. Yang pertama, Oke. itu yang pertama itu. Yang kedua, secara finansial saya jujur aja nih ya. Nilai saya sama yang di sana nggak terlalu beda. Oke. Kalau saya di sana nanti dari kehidupan aja lah, di sana beda kita kan. Dari kultur aja kita beda. Apa lagi bang terakhir. timnya selain Persipura? Ada Madura pernah, Bali juga waktu dipegang Indra Safri itu Oke. 2000 berapa itu? 2015 berapa tuh? Itu tiap tahun juga nelfon saya. Bahkan di terakhir saat saya gak apa-apa jujur. Iya. Di saat saya dibuang dari Semen Padang 2017 itu ada 3 tim yang mau saya. Kita Persipura, Madura, sama Bali. bukan dibuang sih sebenarnya bang. Profesional aja. Ya kan profesional kan dibuang itu. Tidak Tapi mau kita dipertahankan. gali itu nanti ya. Iya. Tidak dipertahankan kan sama dibuang. Apa bahasanya coba? Dicoret, Apa ya? diputus kontrak. Pindah tempat. Sedangkan mungkin ya, kita pindah waktu itu klub. belum dikontrak, belum. Tapi abang kan terkenal salah satu kiper yang agresif lah gitu. Iya. Udah berapa bang selama karir dapat kartu merah? Kartu merah mungkin cuma 1 ya. Saya. Itu tahun Nggak 2016 ingat itu ya? Ingat. Tapi kalau kartu kuning mah Udah banyak. banyak. Iya. Kenapa bang seperti itu cara kipernya? Cara mainnya Cara ya bang? mainnya gitu. Iya kita ya di Karena risikonya juga tinggi kan? Iya, itu kan nomor itu kan saya bilang. Kalau striker salah masih ada pemain belakang. Iya. Oke. Kalau masih ada gelandang ya. Gelandang salah masih ada pemain belakang. Pemain belakang kalau salah ada penjaga gawang. Kalau penjaga gawang salah, yang itu kan jaring. Jaring yang salah. Jaring yang bantu. Iya, Kan iya. gitu. Lihat aja deh di mana-mana kebanyakan dari penjaga gawang itu rada-rada gila, rada-rada sedeng gitu. Bukan tapi cuma di dalam lapangan ya. Kalau Iya. di luar lapangan mah enggak seperti itu. Karena itu tadi Beban dalam pertandingannya Ya, ya bang? bebannya. Oke, berarti cara bertahannya tuh agresif gitu kalau dari Bang Jendi ya? Ya, dia tahu bisa sih, kalau bisa saya keluar. sih biasa-biasa. Iya, aja orang menurut lihat saya. ya. Mungkin dia orang lihat ya. Iya. Benar. Ya 2016 misalnya bang. 2016 itu lawan Perseru Serui kalau nggak salah. Terjadi insiden yang membuat abang kena hukum oleh Komdis. Oh ya, waktu itu diserui itu. Ya, ini Itu kurang bukti. ajar banget. Gimana kisah waktu itu bang? Masa 2 meter di luar kotak 16 tiup titik putih kan nggak masuk di akal gitu. Oke. Emang dari awal sih, mohon maaf nih kepemimpinan wasit waktu itu agak Buruk ya. bukan buruk lagi sama saya bilang udah kurang ajar kalau menurut saya mah. Oke. Iya. Tapi kan caranya banyak untuk kita ya, bisa gitu. berkomunikasi dengan wasit. Nggak dengerin sama sekali. Oke. Bener. Emang kita dihajar habis-habisan waktu itu lah diserui waktu itu. 2-0 waktu itu ya? 2-0 kita Iya. kalah. Kalah. Itu. Pas selesai pertandingan saya juga terpancing sama teman Chris Ibi waktu itu yang mulai pertama itu. Ya, terus? Nah Chris Ibi mulai ambil dari belakang, wow,
Kesorot kamera saya enggak. Apa yang tersorot kamera? Enggak, kalau saya enggak. Enggak tersorot ya? Enggak. Yang tersorot kamera itu Krisibi malah. Oke. Yang Terus? jelas. Kalau saya mungkin kesorot tapi enggak terlalu jelas itu. Saya ikut mukul juga waktu itu. Krisibi kena 5 pertandingan, saya cuma 3 ya? 3 pertandingan. Ya waktu itu kalau enggak salah. Ya. Itu salah satu catatan penting dalam perjalanan karir Bang Jandia ya. Tapi kalau kita lihat ya Bang, di 2016 tadi kan rasanya tidak adil, terus Abang gitu tuh cara menyelesaikannya. Nah sekarang kan Bang Jandia udah melalang buana juga ke banyak klub gitu kan. Nah apakah ada perbedaan cara menyelesaikannya atau lebih tenang nih Bang kali ini? Ya mungkin ya setelah saya pikir gunanya juga nggak ada. Toh nyatanya sepak bola dari dulu begini-begini aja kok sampai sekarang. Ya dari situlah saya mulai bisa bersikap gitu loh. Di saat ada hal yang seperti itu ya mulai bisa menerima gitu loh. Ada kadang-kadang sekarang cuma terlontarkan kata-kata gitu loh. Kiper kan juga manusia kan. Iya. Kita masuk yang tadi Bang, 2017 keputusan besar lahir, Abang pindah ke PSIS. Padahal waktu itu nama Abang di Semen Padang itu legenda lah. Kalau di Italia Buffonnya lah gitu. Kalau di Spanyol mungkin Casillasnya gitu. Itu kan orang yang tidak pernah pindah klub. Buffon nggak pernah pindah klub, selalu di Juventus. Casillas pernah terakhir ya pindah. Tapi kan ikon lah bagi Real Madrid gitu. Nah di Sumbar nih Semen Padang ikonnya Jandia gitu. Tapi 2017 Abang memutuskan pindah. Kenapa? Boleh saya cerita sedikit? Boleh. Bukan memutuskan pindah, enggak. Apa yang terjadi sebenarnya? Keadaan yang membuat saya terpaksa pindah. Oke. Kenapa Bang? Karena waktu itu saya menunggu jawaban sampai hari terakhir pertama latihan itu saya tidak menerima jawaban. Dari manajemen ya? Dari manajemen gitu loh. Sedangkan saya setiap tahunnya saya tidak pernah jauh dari L75, dalam arti kata meskipun libur saya tetap tinggal di mes gitu ya, di L75. Karena L75 itu udah saya anggap seperti rumah saya sendiri gitu loh. Barang-barang di situ semua. Karena di saat libur pun saya nggak pulang ke rumah, ke bawah itu kan saya tetap stay di situ. Sampai hari pertama latihan itu saya nggak dikabari semua keputusan ini. Akhirnya dari situ saya mulai bersikap, dalam arti kata saya menegaskan sedikit. Saya tanya seseorang, ini gimana? Saya diperpanjang atau enggak? Seseorang itu manajemen ya? Bukan? Oh enggak usah lah. Cukup terus. Seseorang. Pokoknya dari Semen Padang FC lah. Enggak, kamu enggak diperpanjang. Itu yang saya sesalkan. Kenapa enggak dari awal? Jawaban itu yang selama 3 minggu saya tunggu-tunggu. Kompetisi belum jalan kan? Belum. Tapi waktu udah mepet. Semua tim udah persiapan. Itu kan gitu. Kemarin tuh tim yang saya bilang tuh yang udah saya tolak. Kan nggak mungkin lagi karena mereka ngasih waktu 1 minggu 2 minggu sama saya. Gitu. Saya bilang kenapa nggak dari awal? Kalau dari awal kan enak. Bukan nggak ada tim, ada yang mau sama saya. Waktu itu tawaran dari mana aja Bang? Madura, Bali. Itu yang paling. PSIS malah nggak masuk nawar waktu belum. Oke. PSIS itu kebetulan juga tuh nanti ceritanya. Iya, memang benar. Kebetulan ya. Itu gue ceritain dulu. Oke. Satu dulu. Ya, ceritain dulu. Akhirnya saya dapat jawaban itu pagi-pagi, saya tidak diperpanjang, ya udah. Oke, saya terima kan. Gue lah biasa keluar masuk tim. Yang penting ya inti saya bilang tadi, cara lu perlakukan orang gimana. Kalau lu nggak mau sama orang, ya udah dari jauh-jauh dia bilang. Itu yang saya sesalkan itu sih waktu itu. Akhirnya saya datang ke kantor, semua administrasi selesai. Saya minta selesaikan hari itu juga sebelum makan siang kan itu. Alhamdulillah selesai, siang saya pulang ke Padang, ke bawah gitu. Sampai pas keluar pintu gerbang Semen Padang, tanduk kerbau gitu, anak saya yang besar tuh nangis. Karena dia di sini gitu loh. Di sini lahirnya ya. Lahirnya di sini. Jadi yang bilang saya pindah itu apa? Bukannya dipaksa pindah gitu loh. Itu ya. Tapi kalau saya ingin pindah atau enggak. Kalau keinginan waktu itu bertahan. Bahkan setelah kompetisi waktu saya bilang, saya tanya sama manajemen, saya gimana? Masih bilang. Makanya saya bertahan di mes tuh, di L75. Kalau ada aja kata-kata jawaban waktu itu masih ragu-ragu, mungkin saya pulang ke bawah. Ini karena saya yakin masih di Padang gitu. Makanya saya stay di sana. Secara penampilan waktu itu kan masih on fire waktu itu ya.
Ya kan orang yang nilai. Orang nilai on fire ya. Ya buktinya 2016 kan dipanggil timnas kan. Artinya 2017 itu kan masih on fire lah. Alhamdulillah. Ya buktinya saya sampai sekarang masih bisa main kok. Alhamdulillahnya. Mungkin kan berarti saya kan nggak apa-apa. Baik-baik saja gitu loh. Tapi pernah tuh sebelumnya kan Bang Jendya udah pernah podcast dan klarifikasi ini juga nih. Di Ya kan? Di mana ya itu? Ada tuh channelnya itu, Ya, channel ada. bola ya. Iya. Terus Bang Jendya ditanya kalau balik lagi, jawabannya kan akan selalu mau. Nah, apakah masih sama tuh Bang? Dari hati saya nggak pernah berubah. Semen Padang kalau mau saya balik. Hari ini juga saya balik. Jadi saya bilang, saya nggak pernah mau keluar dari Semen Padang. Bukan saya yang mau keluar. Oke. Kalau saya minta balik itu kan beda cerita lagi. Betul. Iya. Tapi kalau saya disuruh balik, saya siap. Sekarang pun kalau ditelepon suruh balik ke Semen Padang, saya siap balik kok. Karena ini rumah ya. Karena ini rumah saya. Karena Jendya ini dibesarkan di Semen Padang. di sini, di Semen Padang. Dia besar itu dari Semen Padang. Orang tahu ya Orang tahu dari Semen Padang. Semen Padang ini gak di mana-mana. Kalau Bang Jendya balik tentu apanya beda ya. Posisinya nanti mungkin Itu ya kita nggak karena tahu. dia pasti kita beda. nggak tahu. Gitu. Itulah kalau mau disuruh main saya siap main apapun saya siap gitu loh. Nah di PSS Semarang itu berapa tahun Abang? Dari 2017 sampai 2018 itu. 2018 ya sampai sampai 2022. 22 tahun. Lama juga ya. Alhamdulillah. Banyak suka banyak duka juga situ. Apa pengalaman yang paling menarik di PSS Bang? Karena kan dipindah nih sesuatu yang biasa Abang di Semen Padang, tiba-tiba pindah rumah nih. Gimana rasanya? Ya kalau secara kehidupan sepak bola yang namanya sepak bola di mana-mana itu ya sama ya. Mungkin yang berbeda itu dari kultur atau gimana orangnya aja lagi. Ya kita orang Padang misalnya. Orang bilang tampang-tampang ubi gitu, tampang-tampang Perancis dibuang kemana aja pasti hidup. Benar. Kan gitu. Itulah yang kita manfaatkan. Ya secara apa ya? Saya belajar di situ, menyesuaikan diri lah istilahnya. Ya alhamdulillah bisa sampai 4 tahun kan bukan waktu yang juga. bentar. Benar. Betul. Setengah dari Semen Padang. Separuh. Iya kan? Separuh. Jadi pintar-pintarnya gitu. Apa yang belum tercapai Bang selama karir di menjadi kiper? Bawa tim juara. Itu aja sih. IPL udah dulu. IPL udah dulu kan ada dualisme itu. Kan tidak kan udah juara Ya juga. alhamdulillahnya itu kan Alhamdulillah. secara Timnas sudah. Timnas sudah berangkat. Kemarin kalau Piala Jenderal Sudirman itu kita juara, nggak tahu itu lagi mana. Saya nggak nyangka loh waktu itu yang nonton bisa sepenuh itu. Ngeri tuh Bang. Katanya Tanah Abang, Senin, Pasar Minggu semua tutup kok. Ada, saya nggak nyangka benar waktu itu. Buat tim juara, terserah di mana timnya, yang penting juara itu aja sih. Tapi kita nggak tahu posisinya nanti masih di pemain kah? Iya, masih betul. tahu di mana sih kita nggak tahu. Kalau untuk pemain Bang, kan sekarang Bang masih di Persikota ya, di Liga 3. Sampai usia berapa Bang rencana mau main? Saya jujur kalau masih mau digaji orang saya main biar juga nanti umur 50 masih siap aja. Kan tergantung kondisi. Enak kok sepak bola. Benar. Iya. Kerja 2 jam pagi 2 jam sore. Tapi latihannya kan nggak tahu kita berapa lama. Ya kan 2 jam pagi 2 jam sore itu paling lama loh. 2 jam pagi 2 jam sore, selebihnya terserah lu. Setiap bulannya sekian kan gitu. Benar. Kenapa lagi coba? Nah, itu saya selalu pesan juga sih sama adik-adik gitu, yang pemain-pemain yang muda. Lu kayak main itu terserah lu dah. Yang penting 2 jam pagi 2 jam sore itulah yang harus manfaatin. Hidup lu di situ. Gitu loh. Ya tapi catatan profesional pemain itu kan nggak panjang Bang. Misalnya kalau di Eropa sampai usia 40, siapa yang main usia 40 kan udah. Benar sih. Kalau bicara Eropa seperti itu memang iya. Kalau di karena kita pun, di sana tuh persaingan memang itu sekali kan. Bahkan di sekarang usia 15 tahunnya udah bisa main di liga profesional sana. Itu saya bilang. Kalau di Indonesia tinggal tergantung penjagaan kondisi. Kalau di Indonesia. Oh iya. Iya. Christian Gonzalez masih main? Masih main. Ya, kalau kiper tuh penting bisa jaga badan. Iya betul. Stamina juga. Jaga badannya yang penting jangan gemuk. Susah dong nanti kan Itu tadi makanya. Mudah-mudahan nanti niatnya terkabul semua di atas ya. Amin. Ya Ada Allah. kita catat ada 2 niatnya Bang Jendya. Satu ngangkat trofi. Benar. Yang kedua Apa Bang? kembali ke Semen Padang. Aduh. Mudah-mudahan didengar. Iya benar. Bukan oleh siapa ya? Mungkin didengar oleh Tuhan mungkin. Karena kan Ya Allah. cara kerja dunia itu kan kun fayakun Kun Bang. fayakun. Iya. Itu tadi yang bilang kebetulan tadi itu yang banyak sebenarnya. Abang memang enggak pengen cari karir di dunia di luar bola. Iya. Karena pernah kami lihat Abang juga
mulai muncul masuk ke komedi di ya? dunia komedi. Ya. Itu kebetulan lagi. Itu kan, itu. Nah, siya, ada kiper semen Padang. Ada kiper semen Padang lo. Saya rambut kau mirip Jandian. Sambo Padang mah. Kamu tak curang. Ada Jandia. Ada Jandia. Enggak, waktu itu Nah, kami mikir itu jadi profesi baru kan? Iya, lucu tau di situ. Enggak sih. Waktu itu Ada lucunya gitu. Iya. kebetulan kenal sama si Pras waktu Iya. itu, sama Pras Teguh. Waktu itu pas pula episodenya sepak bola kan itu tuh. Tapi pengen nggak bang fokus ke Iya. mengembangkan Coba sesuatu di gitu? luar sepak bola gitu. Saya nggak bisa ke situ lah, Ah, karena oke. kan bukan passion juga ya. Tapi kalau cuma buat sekedar seperti itu ya apa enggak? Kenapa enggak kan gitu? Kalau ada tawaran mas ya bisa aja kan. Iya, iya. Contohnya sekarang Fendri Mofu nih. Iya, udah nyanyi sama dia Iya. sekarang. Minggu besok dia nih. Semoga iya bang. Kita mau nanti podcast sama dia di sini. sama Fendi Movo atau abang mau bikin lagu juga? Enggak. Saya lihat di YouTube kan, ini langsung saya dia. Asik gitu bang lagunya. Nah itu kok dia langsung ketawa. Mofu. Nah, artinya kan ada dunia lain sebenarnya dunia di luar sepak bola kan. Yang seorang Jandia mungkin Mungkin ingin bisa coba aja. gitu. Mungkin. Nggak tertutup kemungkinan ya. Ya kalau yang baik-baik mah kenapa enggak? Iya, iya. Benar-benar terbuka banget untuk explore ya. Iyalah. Oke. Oke. Terakhir kali ya bang, Apa? sapa dulu dong fansnya. Kan belum nih dari tadi. Silahkan bang Jandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi ini. Mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan sehat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kalian inginkan, cita-citakan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga semua dikabulkan ya, Bang. Amin ya Allah. Kalau yang kangen gitu pengen chill out lagi sama abang di mana tuh bang, bisa nggak? Nanti DM aja, kan saya punya Instagram, nanti nomor tertera, nomor WA di bawah. Kalau ada yang pengen mau ketemu, bisa cuma sekedar ngobrol-ngobrol, oke, saya tunggu di rumah. Saya selalu welcome kok, sama siapa aja gitu. Oke, terima kasih Bang Jandia Oke, ya. thank you ya Bang Oke, Jandia. sama-sama. Semoga semua harapannya Terwujud ya, Amin, terkabulkan. amin ya Allah. Mudah-mudahan kita berdekatan lah. Dari sini ke Mudah-mudahan. Mes, dekatan. Amin. mudah-mudahan. Amin, Oke. amin, amin. Disenggol-senggol dikit dong. Siap, Iya. siap. Siap. Say bye dulu. Bye. Bye, sahabat Bukata.